Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Dina Miftanur Rahmah NIM 43030200009 dan Izzatun Nisa Azhara dengan NIM 43030200010 dan Salsabila Putri Arini dengan NIM 43030200011. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Asbabun Nuzul Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul. Secara etimologis, asbab al-nuzul terdiri dari kata asbab, bentuk plural dari kata sabab, yang mempunyai latar belakang, alasan atau sebab. Sedangkan nuzul berasal dari kata nazala, yang berarti turun. Menurut Al-Ghazali, nuzul adalah perpindahan suatu dari posisi tertinggi ke posisi yang rendah. Dengan demikian, asbabun nuzul adalah suatu konsep, teori, atau berita tentang sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat. Menurut istilah atau secara terminologi, asbabun nuzul terdiri banyak pengertian, di antaranya. Menurut Az-Zarqarni, asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada suatu peristiwa itu terjadi. Yang kedua, ada as-sabuni. Asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Macam-macam asbabun nuzul. Asbabun nuzul dapat dibagi kepada at-tadud ala asbab wal al-najil wahid. Artinya, sebab turunnya lebih dari satu, dan ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun satu. Dan at-tadul al-nazil wal al-sabab wahid, ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun lebih dari satu, sedang sebab turunnya satu. Sebab turunnya ayat disebut at-tadud karena wahid atau tunggal bila diriwayatkan hanya satu atau sebaliknya. Apabila satu ayat atau kelompok ayat turunnya disebut ta'adul al-nazid. Macam-macam asbabun nuzul itu ada yang pertama, sorih, artinya jelas. Artinya riwayat yang ini memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi berupa menggunakan lafal. Terus yang kedua, muhtamilah, artinya mungkin belum pasti. Riwayat yang dipastikan sebagai asbabun nuzul karena masih terdapat keraguan. Dilihat dari sudut pandang bila jumlah sebab dan ayat turun asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua. Beberapa sebab hanya melantar belakangi turunnya satu. Dan kedua, satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Jika ditemukan dua riwayat atau lebih tentang sebab turun ayat-ayat dan masing-masing menyebutkan sebab yang jelas dan berbeda yang disebutkan lawannya, maka riwayat ini harus diteliti dan dianalisis. Permasalahannya ada 4 bentuk. Yang pertama, salah satu dari keduanya sahih dan lainnya tidak. Kedua, keduanya sahih akan tetapi salah mempunyai penguat atau murajih dan lainnya tidak. Yang ketiga, keduanya sahih dan keduanya sama-sama tidak mempunyai penguat atau murajih. Akan tetapi, keduanya dapat diambil sekaligus. Keempat, keduanya sahih, tidak mempunyai penguat atau murajih, dan tidak mungkin mengambil keduanya sekaligus. Perlunya pengetahuan asbabun nuzul, Al-Wahidi pernah berkata, tidak mungkin kita mengetahui penafsiran ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisahnya, dan sebab turunnya ayat adalah jalan yang kuat dalam memahami makna Al-Quran. Ibnu Taimiyah berkata, mengetahui sebab turunnya ayat membantu untuk memahami ayat Al-Quran. Sebab pengetahuan tentang sebab akan membawa kepada pengetahuan tentang yang disebabkan atau akibat. Namun, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, tidak semudah Al-Quran mempunyai sebab turun.
ayat-ayat yang mempunyai sebab turun juga tidak semua harus diketahui. Jadi pedoman dasar para ulama untuk mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat sahih yang berasal dari sahabat. Itu disebabkan pengetahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini, bila jelas maka hal itu bukan sekedar pendapat, tetapi mempunyai hukum yang disandarkan pada Rasulullah. Pengetahuan tentang asbabun nuzul tanpa mengetahui ayat tersebut bisa dipahami. Ahmad Adil Kamal menjelaskan bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui 3 cara. Pertama, ayat-ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada Nabi. Kedua, ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. Ketiga, ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ayat-ayat yang sebab turunnya harus diketahui hukum, karena asbabun nuzul harus diketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru. Ayat-ayat yang sebab turunnya tidak harus diketahui, atau ayat yang menyangkut kisah dalam Al-Quran. Kebanyakan ayat kisah turun tanpa sebab yang khusus. Namun ini tidak benar bahwa semua ayat-ayat kisah tidak perlu mengetahui sebab turunnya. Bagaimanapun